pertama, konsep pergaulan sehat remaja. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentukkan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerja sama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni seorang selalu sensitif menutup diri atau terlalu bebas. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif, seperti mempertegas eksistensi diri dan atau guna menjalin keprasaudaraan, menambah wawasan yang bermanfaat. Yang kedua, mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. Ciri-ciri pergaulan sehat: yang pertama, berakhlak mulia; yang kedua, senantiasa berprasangka baik; dan yang ketiga, manfaat; yang keempat, jauh dari rasa iri dengki; yang kelima, memiliki sifat malu; yang keenam, berusaha menepati janji; yang ketujuh, selalu mengingat pada kebaikan; kedelapan, membantu teman; kesembilan, memberi nasihat yang baik; dan yang kesepuluh, tidak membicarakan aib teman. Bentuk-bentuk pergaulan sehat: yang pertama, kelompok bermain teman sebaya; yang kedua, kelompok belajar; yang ketiga, kegiatan pengembangan diri; yang keempat, kegiatan keagamaan; yang kelima, kegiatan karang taruna; yang keenam, kegiatan pencinta alam; yang ketujuh, kegiatan sosial kemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Jenis penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat antara lain. 1. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya perzinahan, suka sesama jenis, kumpul kebo, pemerkosaan. 2. Penyalahgunaan narkotika, zat yang seharusnya diberikan kepada orang sakit untuk mengurangi rasa sakit justru dikonsumsi orang sehat. Obat penenang yang seharusnya untuk pasien jiwa justru digunakan orang sehat. 3. Perkelahian pelajar. Perkelahian menjadi suatu masalah yang serius karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma yang ada dan merusak apa saja yang ada di sekitarnya. 4. Alkohol minuman. Alkohol memiliki efek negatif terhadap saraf. Selain membuat mabuk, juga berdampak pada otak, tidak bisa berpikir secara normal. Akibatnya tidak bisa mengendalikan fisik, sosial, maupun psikologis. 5. Tindakan kriminal, suatu bentuk pelanggaran norma hukum yang menyangkut pidana dan perdata serta merugikan orang lain. 6. Penyimpangan dalam gaya hidup, sikap arogansi merupakan kesombongan terhadap sesuatu yang dimiliki. Sikap ini masuk dalam penyimpangan sosial. Sikap arogansi biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. 7. Sikap eksentrik merupakan perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap diri pribadi adalah: 1. Pergaulan bebas. 2. Bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, merusak akal sehat. 3. Ketergantungan obat. 4. Menurunnya derajat kesehatan. 5. Menyebarkan penyakit. 6. Menurunnya prestasi. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap keluarga adalah: 1. Menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga. 2. Merenggangkan hubungan keluarga. 3. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap masyarakat adalah: 1. Dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. 2. Dijauhi oleh pergaulan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial. 3. Meningkatkan kriminalitas.
4. Merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. F. Analisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa kemungkinan seorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan ekonominya. Mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa kemungkinan seorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagaimana remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman. Dalam urusan orang muda, remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. 4. Kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan ikut campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. G. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian. G. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Pembentukan jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan
remaja yang sehat. Pula tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik, karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih stabil. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja akan baik dan memiliki pergaulan yang sehat. Berikut ini adalah faktor-faktor pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Keluarga. Kepribadian seseorang mulai terbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang baik. Begitu sebaliknya. Sekolah. Faktor sekolah adalah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. 3. Lingkungan dan teman. Faktor lingkungan dan teman adalah tempat yang sangat mempengaruhi watak seseorang. Hal ini karena dalam pergaulan tertuntut agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Informasi. Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial. 4. Prinsip pergaulan tertuntut agar mampu menyesuaikan diri. Informasi. Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial. 4. Prinsip pergaulan tertuntut agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Informasi. Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial. 4. Prinsip pergaulan sehat remaja. A. Menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berrelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan, khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. D. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka saling suka. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. E. Apabila dalam persahabatan antara lawan jenis timbul perasaan suka, hal itu wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. F. Persahabatan antara lawan jenis sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesepakatan yang